Honda mulai bangkit di MotoGP, tapi titik lemah ini masih jadi PR besar. Aroma perubahan mulai tercium di garasi Honda musim ini. Setelah sekian lama terjebak dalam bayang-bayang dominasi Ducati dan Aprilia, tim pabrikan asal Jepang itu tampaknya mulai menemukan arah baru untuk kembali bersaing di barisan depan MotoGP. Namun, di balik geliat kebangkitan tersebut, ada satu titik lemah yang masih menjadi batu sandungan besar: mesin. Sejak awal musim 2025, Honda melakukan manuver berani dengan merekrut Romano Albesiano sebagai direktur teknis baru. Sosok yang sebelumnya menjadi otak pengembangan motor Aprilia ini dibajak untuk satu misi penting, membawa RC211V kembali menjadi motor juara. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Honda siap melepaskan pola pikir konservatif khas Jepang dan lebih membuka diri dengan pendekatan gaya Eropa yang selama ini dikenal agresif dalam pengembangan teknologi. Tanda-tanda kebangkitan itu mulai terlihat dari performa para pembalapnya. Johann Zarco, rider tim satelit LCR Honda, kini bertengger di posisi ke-6 klasemen sementara MotoGP setelah 3 seri. Hasil yang jauh lebih baik dibanding musim lalu, di mana Honda bahkan kesulitan menembus 10 besar secara konsisten. Tak hanya Zarco, pembalap pabrikan seperti Joan Mir dan Luca Marini juga menunjukkan kemajuan pesat. Di Grand Prix Argentina, ketiganya sukses menyodok ke posisi 10 besar, sebuah hasil yang menjadi angin segar di tengah pace klik podium Honda beberapa musim terakhir. Bahkan di MotoGP Amerika, Marini berhasil mempertahankan tren positifnya dengan finish di 10 besar. Namun di balik semua progres itu, Albesiano jujur mengakui bahwa ada satu masalah besar yang belum bisa dipecahkan: performa mesin yang masih kalah dari rival utama, Ducati. Mesin menjadi titik lemah terbesar kami saat ini. Jika kami bisa meningkatkan top speed, para pembalap tentu akan lebih mudah dalam menghadapi duel di trek, ungkap Albesiano dalam sebuah wawancara. Memang, dalam urusan kecepatan puncak, Honda harus mengakui keunggulan Ducati yang sejak beberapa musim terakhir dikenal sebagai raja di trek lurus. Hal ini membuat para rider Honda seringkali kesulitan dalam duel head-to-head, terutama di sirkuit yang menuntut kecepatan tinggi. Meski begitu, Albesiano tampak sangat optimistis. Ia merasa lingkungan kerjanya di Honda berbeda dengan Aprilia. Namun semangat dan dedikasi tim untuk bangkit membuatnya betah dan termotivasi. Saya merasa nyaman di sini. Meski ini dunia yang berbeda dibandingkan dengan Aprilia, suasananya penuh tantangan sekaligus menyenangkan. Semua orang di Honda punya tekad besar untuk kembali merebut posisi puncak, tambahnya. Perjalanan Honda dalam beberapa tahun terakhir memang penuh liku. Cedera yang dialami Marc Marquez pada pertengahan 2020 seakan menjadi awal dari rentetan musim buruk bagi pabrikan Jepang itu. Sejak kehilangan Marquez, Honda kesulitan menemukan pengganti yang mampu menandingi dominasinya di lintasan. Dan seolah badai tak kunjung reda, keputusan Marquez untuk pindah ke Ducati di akhir musim 2024 menambah luka bagi Honda. Rider andalan yang selama bertahun-tahun menjadi ikon RC211V itu akhirnya memilih kapal yang lebih kompetitif. Namun, Albesiano menegaskan, Honda adalah tim besar yang tidak boleh bergantung hanya pada satu nama. Kepergian Marc memang sebuah pukulan, tapi pabrikan sebesar Honda tidak bisa hidup dari ketergantungan pada satu pembalap saja. Kami harus membangun motor yang kuat dan kompetitif, siapapun yang mengendarainya, tegasnya.